Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, sampurasun. Jumpa lagi bersama kami di Mata Netizen Plus 62. Di kesempatan siang yang berbahagia ini kita akan membahas salah satu tayangan dari video Kang Deddy Mulyadi yang terbaru ini, di mana Kang Deddy Mulyadi mengunjungi salah satu gereja di Cianjur yang katanya sedang dalam masalah, yang katanya mau digugat oleh Pengadilan Negeri Cianjur. Lantas bagaimana Kang Deddy Mulyadi menyikapi permasalahan tersebut? Seperti apakah langkah-langkah Kang Deddy dalam menyikapi permasalahan tersebut, dan bagaimana pula reaksi para netizen menyikapi langkah Kang Deddy Mulyadi? Sebelum kita ke videonya, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channelnya, dan untuk yang sudah subscribe di channelnya saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan semuanya diberikan kebahagiaan, dan yang sedang menonton video ini saya doakan mudah-mudahan yang sedang sakit diangkat penyakitnya, diberikan rezeki yang berlimpah ruah, amin ya robbal alamin. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke videonya berikut ini, silahkan. Yang menjaminkan tanah itu untuk pinjaman ke bank itu adalah anak dari ahli waris. Nah, itu awalnya di tanah di luar gereja. Rupanya dia nggak mampu bayar, Pak. Di top up dengan tanah gereja yang sudah dialihkan jadi sindikasi. Awalnya satu BPR Supra di Cianjur, kemudian karena mungkin limitnya nggak sanggup, BPR kan punya limit, dia minta bantuan ke BPR di BSD dan BPR di DKI. Nah, waktu saya melihat itu, saya baru tahu nih Pak, sebagai gembala, sebagai pendeta, karena amanah dari pendahulu kami dulu, pendeta, kamu jaga gereja. Itu saja. Jadi saya nggak mikirin yang lain. Jadi ini disita oleh Bank Perkreditan Rakyat. Bukan BPR, Bapak. Ya, BPR Bank Perkreditan Rakyat. Oh iya, siap. Saya sedikit agak tenang. Siap. Pendeta harus lebih tenang dibanding saya, Pak. Saya lebih berat dari pendeta. Perasaan tangan di dunia. Nah, kan gereja kami mau dieksekusi sudah, Pak. Kan semuanya Tuhan yang punya. Siap. Tapi ini umat saya yang nggak bisa bayar. hidup ini kan sudah ada yang mengatur. Kan semua peristiwa itu adalah. Ini sudah banyak sekali komentar-komentar yang masuk di channelnya Kang Deddy Mulyadi. Nanti kita akan bahas bagaimana reaksi para netizen, seperti apa melihat sosok Gubernur Jawa Barat ini ya. Kita lanjutkan dulu ke videonya ya. Pas kehendak semua peristiwa, tinggal kita kan mengambil hikmah dari peristiwa itu. Nah, hikmahnya itu yang pertama secara hukum melakukan perlawanan hukum, ya kan? Secara sosial saya melakukan dialog sosial untuk menyelesaikan. Tetapi juga kan dari sisi aspek bisnis barangkali BPR juga nggak boleh dirugikan. Sejujurnya Bapak Gubernur, Hutangnya ke BPR berapa? 6M. 6 miliar. Komentar-komentarnya sangat luar biasa ya, menyikapi cara Kang Deddy Mulyadi. Banyak komentar yang sudah masuk dan merespon dengan positif langkah yang dilakukan oleh Bapak Gubernur. Kita lanjutkan dulu ke videonya. Nanti kita akan bahas bersama-sama mengenai isi dari video tersebut ya. Intinya BPR ini nggak akan mengeksekusi kalau hutangnya dilunasin. Betul Bapak. Kenapa kita nggak berpikir lunasin aja hutang BPR? Izin Bapak. Yang pertama, jemaat saya itu semuanya anggota Yonan Berlima. Gajinya berapa sih Bapak? Kan bisa nyari bukan hanya dari sini. Dari mana saya nggak ngerti? Saya gubernur, Pak. Siap. Ya. Ya gitu. Ya udah kita cari dana dari sini ribut ya kan. BPR nggak boleh rugi juga. Ya kan. BPR nggak boleh rugi juga. Sangat luar biasa Kang Deddy ya, memperhatikan dengan seksama penjelasan dari Bapak Pendeta tersebut ya. Ntar kan baru mau, Pak. Bukan apa-apa saya. Kasihan anak-anak. Mereka ini 40 tahun gerejanya. Iya, udah. Jadi gini, kalau dirikan lagi gereja baru di Cianjur, nanti rumit lagi. terlalu banyak lagi nih aspek segala macam, kan lebih baik gereja yang sudah ada
ini tetap berjalan, sudah berizin, ada jamaahnya, ya kan? Tugas gubernur hari ini adalah mencari uang untuk membayarkan hutang ke BPR. Siapa Pak? Ya, itu kan? Ya udah, ya. Mengharukan ya sampai bersimpuh di hadapan Kang Deddy Mulyadi. Inilah kalau kita memiliki pemimpin, kalau kita melakukan segala sesuatu dengan hati dan dengan perasaan, maka tidak akan ada lagi pemisah. Biarpun mungkin berbeda agama, mungkin berbeda daerah, namun ketika kita melakukan segala sesuatu, apalagi seorang pemimpin ya, tidak akan ada lagi pembeda untuk membantu dan menolong sesama ya. Tidak akan ada lagi pemisah, baik itu dipisahkan oleh agama ataupun ras, suku, bahasa. Sebagai pemimpin maka seharusnya untuk melindungi dan melayani seluruh warganya. Dan kita dapat menyaksikan dari apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini, beliau sedang menunjukkan perannya seorang pemimpin gitu ya. Mudah-mudahan beliau istiqomah melayani seluruh warga Jawa Barat tanpa membeda-bedakan golongan, tanpa membeda-bedakan suku, bahasa, agama ya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan saja dulu ke videonya. Nanti kita akan melihat bagaimana reaksi atau komentar dari para netizen. Saya mau coba saya. Ya, dari gini. Kalau di gereja kadang-kadang ya resisten terhadap lingkungan. Tapi kan kalau gerejanya sudah ada kan tidak mahal lagi membangun. Daripada misalnya Pemprov Jabar harus bersama jamaah membangun gereja baru lagi, kan lebih berat biayanya. Kan lebih baik Pemprov Jabar memfasilitasi untuk dilakukan pembayaran terhadap ibadah ini. Ya kan? Nanti kan banyak yang partisipasinya menjadi. Nanti saya bantu. Ya. Udah nanti kita cari. Saya kasihan Pak. Anggota Armet itu nggak ada pribadi. Bahkan Komandan Batalion Armet tanda tangan Bapak menunjukkan bahwa sejak dia itu berdiri semua anggotanya dikeringkan. Sekarang gini aja. Udah jamaah tenang beribadah. Siap. Akan mencari solusi, melakukan pembayaran. Kang Deddy sampai mundur itu sandalnya dipegang Bapak Pendeta. Tapi kita lihat betapa tulusnya Kang Deddy sampai sandalnya dilepas karena tidak ingin disentuh kakinya oleh tangan Bapak Pendeta tersebut ya. Luar biasa ini. Ini pemandangan yang sangat luar biasa. Ini pemandangan yang sangat indah sekali ya. Bagaimana toleransi diperlihatkan dari kedua tokoh ini. Yang satu seorang pendeta, yang satu seorang muslim, dan toleransi yang sangat luar biasa. Ini yang seharusnya kita pertahankan ya, toleransi di negara kita ini ya. Kita lanjutkan dulu saja ya. Gubernur, karena gubernur harus menjaga ketentraman dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat. Biaya Trump itu lebih mahal dari 6 miliar. Ya. Kalau ribut ngerahin pengamanan kan siapa pengamanannya harus nungguin siang malam. Ya. Makanya adik-adik itu sudah ibadah aja dengan baik. Nanti urusan gereja dengan DPR-nya Pemprov Jabar akan memfasilitasi. Hanya 200 meter dari sini. Iya Bapak. Iya Pak Pendeta. Sudah Bapak tenang aja. Pak Pendeta nggak boleh nangis. Bukan Bapak, saya nggak mikirin saya Pak. Saya Bapak boleh tanya jemaat saya 1 rupiah pun saya nggak kasih Bapak. Saya kerja sampai saat ini Bapak. Saya hanya kasihan kepada mereka, mau di mana mereka beribadah. Ada 250 jiwa yang saya sayangi. Pokoknya nanti saya cariin solusi gimana caranya ke BPR-nya dibayarin. Jadi bukan membayarin yang pinjam uang, bukan, tapi menyelamatkan satu rumah ibadah di tanah Cianjur. Yang itu kalau dibongkar, kemudian disita harus bangun rumah ibadah baru, nanti resistensi sosialnya terlalu banyak. Ya kan? Daripada membangun yang baru kan lebih baik mempertahankan yang ada. Ongkosnya sama kok, bakal lebih mahal yang baru. Ya.
Makasih Bapak Ai. Gerejanya gereja apa sih? Gereja Kristen Alkitab Indonesia. Alkitab. Kebetulan saya Pak Ketua Sinode seluruh Indonesia. Sinode seluruh Indonesia. Dari mulai Aceh Singkil sampai Tanah Papua. Bagaimana kalau mereka mendengar itu? Kalau persepsi kita yang Muslim, dikira kalau di gereja mah uangnya udah aman semua. Ada. Bapak Ternyata lihat sama juga ya. Bapak lihat persembahan Pak. Kan pemahaman kita yang Muslim ini kadang-kadang, wah kalau di gereja mah kayaknya uangnya banyak, itu pemahaman. Siap Bapak. Tinggal ngebangun. Ternyata susah juga ya. Siap. Siap Bapak. Ya sudah Pak. Nanti kita cari. Sudah lama banget pengen ketemu Bapak. Oh gitu ya. Saya cari. Kayak pacar aja pengen nemuin saya. Benar Bapak, karena saya nggak tahu lagi mau mengadu kemana. Saya sudah mengadu ke kepala ke Deputi 1 Staf Presiden. Saya diterima dengan majelis. Ya. Saya bilang, Pak, tolong Pak, ini bicara tentang keumatan bukan saya. Ya. Saya mengadu ke Bupati, Ketua DPR. Sudah Saya Bapak tenang aja, pimpin jamaah. Siap. Nanti itu kita cari jalannya. Siap Bapak, makasih Bapak. Kita cari jalan. Gimana caranya rumah ibadah Panjang umur, Pak. keselamatan. Amin. Jangan panjang jodoh, Pak. Jodohnya belum ada, Pak. Saya cari Pak. Oh iya, terima kasih. Bangga saya. Ini saya iniin biar jamaah Bapak tenang ya. Salut sekali. Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Sikapnya sebagai seorang pemimpin yang tidak membedakan agama ya. Selagi dia adalah warga negara Indonesia, selagi dia warga Jawa Barat, maka tugas sebagai seorang pemimpin ya harus melindungi dan harus menjadi pelayan bagi seluruh warganya. Kang Deddy sangat sadar sekali tugas sebagai seorang pemimpin ialah melayani warganya. Tidak boleh ada pembeda baik itu dari ras, suku, bahasa ataupun agama. Semua warganya harus mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Karena memang tugas pemerintah ya seperti itu ya. Kita lihat nih bagaimana komentar dari para netizen. Ada banyak sekali komentar-komentar yang masuk di channelnya Kang Deddy Mulyadi. Ya, aduh saya sampai belepotan ngomongnya. Ada banyak sekali ya komentar-komentar yang masuk di channelnya Kang Deddy Mulyadi. Tentu tidak semuanya bisa kita bahas ya. Kita akan membahas beberapa saja ya dari komentar para netizen. Kita lihat nih. Dengan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini, seorang netizen ini merasa diingatkan kepada salah satu kisah yang pernah terjadi di masa dulu, yaitu yang pernah terjadi di zamannya Khalifah Umar bin Khattab, di mana seorang Yahudi mendapatkan perlakuan ketika rumahnya ingin digusur oleh seorang Muslim. Tentu kisahnya tidak sama ya, tidak sama seperti yang terjadi pada saat ini, yang terjadi pada seorang pendeta ini. Cuman hampir mirip gitu ya ketika gereja ini mau disita begitu ya. Ya, barangkali Kang Deddy Mulyadi menunjukkan sikapnya sebagai seorang muslim, sikapnya sebagai seorang pemimpin. Tidak hanya sebagai seorang pemimpin, beliau pun menunjukkan sikap seorang muslim yang toleransinya besar sekali. Kenapa seorang muslim memiliki toleransi yang besar? Karena memang Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam salah satu hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia menghormati tetangganya. Lihat bagaimana konteks hadis ini mengingatkan kepada kaum muslimin agar senantiasa menghormati tetangganya. Rasul tidak mengatakan menghormati sesama muslimnya, tapi lebih luas lagi. Memang ada anjuran dari Rasulullah untuk menghormati sesama muslim, namun dalam hadis ini ada konteks yang lebih luas, di mana Rasulullah SAW menekankan bahwa hendaknya orang-orang yang beriman itu agar senantiasa menghormati tetangganya. Karena jikalau berbicara tentang tetangga, kita tidak akan ada lagi pembatas, baik itu tetangganya miskin atau kaya, baik itu tetangganya memiliki jabatan atau tidak, baik itu tetangga kita
beragama, satu agama dengan kita, sama agama dengan kita, ataupun berbeda agama, baik tetangga kita itu bahasanya sama atau tidak, baik sukunya sama atau tidak, asal mereka adalah tetangga kita, maka kita wajib menghormati. Dan ini merupakan toleransi yang sangat luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan barangkali ini yang mungkin sedang diperlihatkan oleh Kang Deddy Mulyadi, tidak hanya bertanggung jawab sebagai seorang pemimpin, namun beliau pun sedang menunjukkan bagaimana etika akhlak seorang muslim. Ya, kita doakan mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi diberikan keberkahan, panjang umur, dan diberikan keistiqomahan untuk selalu melayani warganya, untuk selalu melayani masyarakatnya. Dan kita doakan mudah-mudahan setiap permasalahan yang dihadapi oleh Kang Deddy Mulyadi ataupun setiap permasalahan yang ditangani oleh Kang Deddy Mulyadi, semoga permasalahan itu segera terselesaikan. Nah, demikian dulu ya sahabat Mata Netizen Plus 62. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Silahkan di like jika bermanfaat, dan bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe saja ya. Saya ucapkan terima kasih untuk semua sahabat Mata Netizen Plus 62. Saya doakan mudah-mudahan yang nonton video ini diberikan keberkahan di dalam hidupnya. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.